Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa it'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, terutama berupa iman dan Islam yang sampai saat ini masih bisa pegang dengan teguh. Kalau kita menghitung nikmat Allah satu persatu, maka kita tidak akan pernah mampu menghitungnya, karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan meluber kepada kita sampai akhirul zaman nanti. Amin. Selaku khatib, perkenankanlah saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga jamaah semuanya, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan cara melaksanakan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita memasuki bulan Agustus, satu bulan yang bagi bangsa Indonesia adalah bulan yang penuh dengan anugerah. 78 tahun yang lalu kita mendeklarasikan kemerdekaan kita, terlepas dari penjajahan Belanda yang sebelumnya juga mengalami banyak perpindahan dari penjajah yang satu kepada penjajah yang lain. Ini adalah anugerah yang harus kita syukuri, karena dengan kemerdekaan itulah kita kemudian hidup menjadi lebih merdeka, lebih bebas, lebih nyaman di dalam mengatur negara kita sendiri. Akan tetapi di samping sebuah rasa syukur kita atas hal tersebut, hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan juga kita dengan kritis selalu untuk mengevaluasi, memperbaiki dalam rangka pengisian kemerdekaan ini. Secara fisik kita memang sudah merdeka. Kita tidak dikuasai lagi oleh penjajah asing. Tetapi pertanyaan yang barangkali patut kita sampaikan adalah, apakah kita sampai saat ini secara holistik sebagai sebuah negara memang betul-betul sudah merdeka? Dalam artian, dalam banyak perspektif. Secara fisik mungkin kita sudah merdeka, tetapi dalam banyak hal mungkin perlu kita renungkan kembali. Apakah negara kita ketika membuat keputusan-keputusan itu sudah merdeka dalam artian terlepas dari ancaman, tekanan dari negara-negara lain? Ataukah juga dalam kehidupan sehari-hari kita, betulkah kita betul sudah merdeka dari ketergantungan, apakah itu produk asing, apakah itu kemudian politik asing, ataukah itu teknologi, atau bahkan ya, kita dalam kehidupan sehari-hari pun belum bisa lepas dari ketergantungan, misalnya berkaitan dengan barang-barang konsumsi misalnya. Ini adalah sebuah perenungan
wujud dari kecintaan kita kepada tanah air yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah refleksi bukan dalam artian menipisnya rasa nasionalisme kita, tetapi justru itu adalah merupakan bentuk dari kepedulian kita terhadap bangsa ini. Kenapa seperti itu? Karena dari dulu umat Islam itu adalah perannya luar biasa di dalam memperjuangkan dan juga menjaga negara kita ini, tidak bisa dilakukan lagi. Fakta sejarah membuktikan bahwa mulai dari pergerakan-pergerakan yang sifatnya organisatoris sampai pada pergerakan-pergerakan fisik, umat Islam selalu berada di garda terdepan. Dan itu pun sampai sekarang. Kalaupun kemudian akhir-akhir ini gitu ya, ada beberapa oknum yang mencoba memutarbalikkan fakta, yang terkesan seolah-olah ketika orang religiusitasnya semakin tinggi, ketika orang kemudian membawa label-label Islam, terkesan dia adalah anti NKRI. Ini adalah sebuah pemutarbalikan fakta, menggiring opini yang akan menempatkan kita kepada posisi yang terkesan negatif. Dan menariknya lagi adalah di balik-balik oknum tersebut, beberapa di antaranya adalah sebenarnya bagian dari sebuah bagian dari sebuah kekuatan yang dulunya bisa jadi dia adalah bagian dari mereka-mereka yang justru merongrong NKRI. Misalnya adalah ideologi komunisme melalui PKI-nya. Tidak sedikit yang kemudian saat ini berteriak lantang sebagai orang yang paling NKRI. Ini adalah sebuah fenomena yang patut kita cermati agar umat Islam kemudian harus bisa menunjukkan bahwa semua itu adalah pemutarbalikan fakta. Kita adalah umat Islam, adalah umat yang berdiri paling depan di dalam memperjuangkan maupun merawat NKRI yang kita cintai ini. Hadirin rahimakumullah. Selain dalam perspektif melihat kemerdekaan dari sebuah nation atau dari sebuah state, kita perlu juga layak untuk mengevaluasi, merenungkan diri, melihat perspektif kemerdekaan dalam konteks yang sifatnya lebih personal, individual, yaitu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang paling mendasar adalah bahwa betulkah kita ini sudah menjadi seorang individu yang merdeka? Sebagai seorang manusia, dalam perspektif pandangan syariah, kita dikatakan merdeka, disebut sebagai orang yang merdeka bila mana kita sadar dan berusaha keras memposisikan diri kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dalam segenap dimensi kehidupan kita, baik dalam kehidupan yang sifatnya personal maupun kemasyarakatan di sana. Dan seseorang itu bisa dikatakan atau divonis sebagai seorang yang belum atau tidak merdeka bila mana ia masih menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada ilah ya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena esensinya manusia diciptakan oleh Allah itu adalah dalam rangka untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang sangat populer Al-Dzariyat 56 misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Atau misalnya juga salah satu ayat yang cukup populer itu di An-Nahl 36 misalnya, sembahlah Allah saja dan jauhilah sembahan selain Allah itu. Kalau kita mencoba merenung dari esensi yang namanya manusia diciptakan oleh Allah sebagai seorang makhluk, sebagai makhluk, maka di situ esensinya adalah diciptakan dalam rangka untuk penghambaan, sehingga menempatkan Allah hanya sebagai satu-satunya ilah, tidak ada ilah yang lain yang kemudian memaksa dirinya, menghantui dirinya, yang kemudian itu menjadi bagian yang menjadi yang memandu hidupnya sehari-hari. Ketika kita menempatkan ilah yang lain selain Allah dalam kehidupan kita, maka pada esensinya kita adalah makhluk atau manusia yang terjajah. Terjajah dalam artian bahwa kita dikendalikan oleh sesuatu yang semestinya tidak mengendalikan kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Ini adalah sangat penting sebagai sebuah perenungan kita, ya, terutama juga untuk mengaktualkan kembali syahadat kita, ya, bahwa tidak ada Tuhan yang kita semua selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Pertanyaannya, betulkah kita sudah menempatkan Allah dalam semua dimensi kehidupan kita? Betulkah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehari-hari semata-mata karena untuk mencari ridha Allah, lillahi ta'ala? Betulkah kita melakukan semua aktivitas itu telah didorong oleh keikhlasan dalam diri kita? Maka dalam perspektif inilah surat An-Naml 162 itu sangat relevan untuk kita kedepankan, untuk mengingatkan diri kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sebuah perintah sekaligus sebuah refleksi yang harus selalu kita ingat di dalam semua dimensi kehidupan kita. Betulkah kita sudah terlepas dari belenggu-belenggu di mana kita menempatkan ilah yang lain selain Allah? Betulkah kita sudah merdeka dari belenggu hawa nafsu misalnya? Ataukah betulkah kita sudah merdeka dari perilaku dan akhlak yang tercela sebagaimana yang dilarang oleh Rasulullah, dituntut oleh Rasulullah? Atau betulkah kita juga sudah merdeka dari sebuah prinsip hidup, budaya dan pandangan hidup yang sifatnya adalah materialistik, hedonistik, di mana menempatkan kapital material sebagai sesuatu penggerak dalam kehidupan kita? Kemudian apakah kita juga sudah merdeka dari perbuatan-perbuatan syirik, ya, dalam segala bentuknya? Ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus kita renungkan di dalam, terutama di bulan yang diksi yang paling mendominasi adalah orang selalu membicarakan tentang merdeka, kemerdekaan. Dalam kesempatan ini selaku khotib sekali lagi kami mengingatkan, mari kita coba merefleksikan diri, mengingat-ingat kembali bahwa kita ini adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah. Artinya, mari kita tempatkan apapun itu bentuk aktivitasnya, itu adalah semata-mata didorong menempatkan motivasi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat relevan terutama dalam kehidupan saat ini, di mana paham-paham materialisme, kapitalisme yang itu sangat mendominasi dalam kehidupan kita, sehingga tanpa terasa meracuni dalam mindset kita dalam semua aktivitas, didorong oleh keinginan-keinginan untuk mencukupi, untuk memenuhi, untuk mencari, untuk memberu yang sifatnya adalah material. Kita tempatkan Allah di balik itu semua. Kita tempatkan Allah pada posisi yang paling tinggi, sehingga apapun yang kita lakukan itu adalah bukan karena yang lain-lain, tetapi karena semata-mata untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira pesan yang singkat ini mudah-mudahan bisa kita renungkan, dan mudah-mudahan kemudian akan kita pegang teguh sehingga kita bisa menjadi insan yang merdeka, insan yang tidak dijajah, tidak dibelenggu, tidak diatur oleh ilah-ilah yang lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di khutbah yang kedua ini sekali lagi selaku khatib kami mengajak kepada jamaah semua dan juga pribadi saya sendiri, mari kita tingkatkan penghambaan kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan mari kita kian hari kian berhati-hati dalam mengarungi kehidupan ini
dan menjaga, menempatkan Allah menjadi sesuatu yang tertinggi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tidak terlena dengan paham-paham saat ini yang mendominasi. Kalaupun itu dominan dalam kehidupan kita, gitu. Kita tetap menempatkan material, kapital itu sebagai urutan yang kesekian ya, dari kehidupan kita. Dan ketika itu semua dipandu semata-mata karena Allah, maka apa yang kita lakukan akan selalu dalam lindungan, dalam bimbingan, dalam jalan kebenaran yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dibimbing untuk jalan yang lurus, jalan yang benar, dan juga kita kuat dalam menghadapi segala godaan, segala gempuran kehidupan modern yang kian hari kian berat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hayya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'inda hisab. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.